Ketika kontainer dibuka, yang keluar bukan barang, tapi ribuan ular-ular. Ular itu dikumpulkan di kedukan tanah, lalu disembur dengan api besar agar ular itu musnah. Tapi ada beberapa ular yang keluar dari kedukan tanah. Ular itu langsung menyerang para petugas. Bisa ular-ular itu sangat ganas, sehingga orang-orang ini pun pada tewas. Hanya sekali gigit saja, bisa ular ini mampu membunuh dalam waktu yang sangat singkat. Masih ada beberapa petugas yang tersisa. Mereka segera kabur untuk menyelamatkan diri. Ternyata ular-ular itu berasal dari sebuah laboratorium. Di sini orang-orang menciptakan makhluk baru dengan cara rekayasa genetika. Ini adalah salah satu makhluk rekayasa yang berhasil mereka buat. Hari ini Profesor Udin datang ke laboratorium untuk melihat makhluk ciptaan mereka. Melihat makhluk ini tumbuh dengan sempurna, Profesor Udin merasa sangat bahagia. Ia merasa usahanya selama ini berhasil, tapi ia tak puas dan ingin menciptakan rekayasa genetika lainnya. Agar semua itu berjalan lancar, mereka harus memusnahkan makhluk ini terlebih dahulu. Setelah makhluk ini disuntik, tiba-tiba muncul peringatan. Makhluk itu pun kemudian membuka mulut dan mengeluarkan suara yang sangat besar. Dengan sigap, Profesor Udin menekan tombol merah, lalu keluarlah api untuk membakar makhluk itu. Karena tahu pemusnahan itu gagal, mereka semua menghabisi orang-orang yang sedang melakukan penelitian untuk menghilangkan jejak. Jika terjadi sesuatu nantinya, ular-ular di dalam tabung semuanya pada keluar, menyerang para petugas yang diperintahkan untuk menghentikan semuanya. Sementara itu Profesor hendak kabur dari pulau itu. Namun sebelumnya ia menyuruh dua asisten bohainya bersama beberapa prajurit untuk memusnahkan ular. Tapi saat Profesor menaiki helikopter, helikopternya dicaplok ular. Profesor Udin dan pengikutnya pun tewas. Cewek bernama Lucinta Luna bareng sama Sumiati diperintahkan untuk membasmi ular-ular yang lari ke tengah hutan. Bersama mereka juga ada beberapa orang tentara yang menaiki mobil, tapi diserang ular sampai mobil mereka jatuh ke dalam jurang. Saat Sumiati hendak digigit ular, Lucinta datang menyelamatkan nyawa Sumi. GG bener. Mereka kemudian kembali melanjutkan misi untuk memusnahkan para ular-ular hasil rekayasa genetika yang kabur dari laboratorium. Tapi tiba-tiba muncul ular dengan ukuran besar menyerang mereka berdua. Sumiati tubuhnya terpelanting dan tertancap di kayu yang runcing. Saat ia terluka parah, seekor ular hendak mencaploknya. Tapi Lucinta yang sigap langsung melompat kemudian menunggangi ular besar itu sambil menancapkan belati yang ia pegang. Tetapi karena ular itu kuat, tubuh Lucinta pun terpelanting. Saat itu ia melihat Sumiati sudah tewas. Lalu tiba-tiba Lucinta kaget saat ular muncul dari atas tubuhnya, kemudian langsung membelit dengan erat. Sebelum meninggoy, Lucinta sempat berbincang-bincang sama si ular, tapi karena lapar si ular main caplok aja. Di tempat berbeda masih ada beberapa tentara yang berusaha menyelamatkan diri dengan naik perahu karet. Tapi saat sampai di tengah laut, mereka malah dicaplok sama ular mutan besar. Suatu hari di tengah laut, kapal pesiar besar sedang berlayar. Saat itu semua orang sedang asik pesta. Saat kapal benar-benar berada di tengah laut, tiba-tiba radar menunjukkan ada sesuatu. Di sisi lain seorang pegawai kaget melihat ular di atas tempat tidur. Ular itu langsung menggigitnya dan ia pun tewas. Ribuan ular-ular terus bermunculan dari dalam laut dan terus merangkak naik masuk ke dalam kapal. Semua bagian kapal pun sudah dipenuhi ular. Pesta itu seketika berubah menjadi bencana. Banyak para wanita yang bergelempangan lalu tewas terkena bisa ular. Kini ular sudah semakin masuk ke dalam kapal. Lagi-lagi ada seorang bocil yang cuma bisa nangis doang saat ngelihat ular kobra ada di depannya. Beruntungnya ini ada seorang kakek-kakek yang langsung gendong tuh bocil. Sementara itu petugas kapal lain pas lagi asik ngebenerin AC di ruang kapal, kepalanya dicaplok ular, terus dilahap, jasadnya hilang. Kini kapal terlihat bergoyang-goyang karena semua orang di dalam kapal sedang panik. Di antara ribuan ular, ada satu ular yang ukurannya lumayan besar. Sekelompok orang ini segera kabur dari ular itu. Mereka lantas masuk ke sebuah gudang dan ternyata salah satu di antara mereka ada yang sudah terkena bisa ular dan mungkin nyawanya sudah tak lama lagi. Sadar akan hal itu, pria bernama Jody bilang akan menyelamatkan mereka semua. Tiba-tiba Jody langsung membuka pintu gudang. Setelah itu ia menyuruh semua orang agar lari keluar. Begitu semua orang keluar, Jody langsung menutup pintu gudang. Ternyata Jody rela mengorbankan dirinya asalkan semua orang-orang itu selamat. Sebuah kapal pesiar besar tampak bergoyang ketika ada monster yang melintas di depannya. Para penghuni kapal segera keluar. Seorang pria bernama Samsul melepaskan tembakan flare gun yang mengeluarkan cahaya sehingga membuat seekor makhluk besar terlihat dengan jelas. Bahkan makhluk itu lebih besar dari kapal pesiar mereka. Makhluk ini adalah salah satu mutan yang lepas dari laboratorium. Mereka kemudian segera melemparkan pelampung saat sebagian kapal mulai dililit oleh ular. Para penumpang kapal pun segera bergegas untuk naik ke atas pelampung. Namun masih ada Samsul yang sibuk memercikan bahan bakar ke atas kapal. Setelah itu Samsul kembali menembakkan flare gun yang membuat kapal itu terbakar dan meledak lalu tenggelam. Semua teman-teman Samsul sangat sedih. Mereka mengira Samsul sudah mati. Tapi tiba-tiba tangan Samsul menggapai mereka yang berada di atas pelampung. Samsul dan teman-temannya selamat. Keesokan harinya mereka terdampar di sebuah pantai. Mereka semua kemudian naik ke daratan lalu berjalan pelan-pelan. Tapi tiba-tiba Samsul menghentikan langkah mereka karena merasa ada yang aneh. Salah seorang di antara mereka terjatuh lalu kakinya terluka dan mengeluarkan darah. Tak jauh dari sana ada makhluk yang bergerak dari dalam cangkang menarik bocil yang terluka itu lalu dimakan. Sementara paman yang membawa bocil juga dicaplok sama makhluk itu karena di tangannya ada darah milik si bocil yang terluka. Karena panik ada pemuda yang juga terjatuh, tangannya terluka
terluka dan mengeluarkan darah. Lalu pemuda ini pun dicaplok sama si monster ini. Dari semua kejadian itu, Samsul mulai paham kalau makhluk-makhluk ini akan keluar dari cangkang hanya ketika ia mencium aroma darah, baik itu dari manusia ataupun dari binatang buas. Jika tak ada darah, makhluk ini akan masuk lagi ke dalam cangkang. Mengetahui kelemahan makhluk itu, Samsul dan rekan-rekannya berhasil selamat hingga sampai di daratan. Mereka kemudian kembali menelusuri pulau itu untuk mencari sesuatu yang bisa mereka pakai untuk meminta bantuan. Di sanalah mereka menemukan sebuah bunker militer yang sepertinya sudah lama ditinggalkan. Di sana mereka juga menemukan beberapa senjata. Selain itu juga ada radio yang biasa digunakan untuk berkomunikasi. Tapi sayang di sana tidak ada sinyal. Kini mereka semua sudah memiliki senjata masing-masing yang bisa mereka pakai untuk menghadapi binatang buas yang ada di pulau itu. Kemudian karena haus, pria bernama Udin ini minum. Tapi tiba-tiba ia terbelalak saat melihat sesuatu. Saat rekan-rekannya menoleh, Udin sudah tak bernyawa. Tubuhnya tertusuk kayu yang sangat tajam. Saat sedang minum, pria ini tiba-tiba tewas. Tubuhnya tertusuk sesuatu yang sangat tajam. Tak lama kemudian, tubuh pria bernama Udin ini ditarik ke udara. Dan saat diamati, ternyata benda tajam itu adalah kaki laba-laba. Melihat itu, sang kakek bergegas melepaskan tembakan ke arah laba-laba monster itu. Lalu laba-laba itu pun langsung menyerang si kakek. Tak jauh dari sana ada bocil yang terdiam sambil nangis ketakutan. Pas mau diserang laba-laba, si kakek nyelamatin tuh bocil. Dan akhirnya si kakek yang kena tusuk kaki laba-laba. Si kakek lalu nyuruh mereka agar pergi dari tempat itu. Lalu si kakek mengeluarkan bom dan meledak bersama dengan laba-laba itu. Akhirnya si kakek pun tewas dan Samsul membawa pergi bocil ini dari tempat itu. Si laba-laba monster itu belum tewas. Dia pergi dari hutan itu. Kini mereka kembali melanjutkan perjalanan dan lagi-lagi mereka menemukan sebuah tempat yang sangat besar namun sudah lama tak ditinggali. Di sana juga banyak sekali tulang belulang manusia. Mereka kemudian masuk ke dalam salah satu bunker yang ternyata berisi banyak sekali mayat. Ada beberapa lembar dokumen yang sepertinya sengaja untuk dimusnahkan. Mereka terus mengitari bunker-bunker itu sampai akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan yang berisi pasokan makanan. Mereka semua pun beristirahat di sana. Mereka kemudian makan dan minum sepuasnya. Jadi hari itu Samsul terbangun dari tidurnya karena Samsul ini mendengar suara auman mencurigakan dari luar bunker. Sambil membawa senjata, Samsul yakin banget untuk menghadapi apapun yang ada di luar. Di tengah gelapnya malam, seekor ular monster tiba-tiba muncul hendak mencaplok si Samsul. Beruntungnya seseorang mendorong tubuh Samsul dan membuatnya selamat. Pria itu adalah Jody. Ia terbangun ketika mendengar Samsul keluar ruangan. Saat ini Samsul berlari untuk menyelamatkan diri dari kejaran si ular mutan dan berhasil selamat masuk ke dalam bunker. Tapi bukan senang, Samsul ini malah nangis terseduh-seduh karena ia tahu Jody tewas dimakan ular. Samsul lalu menceritakan semua kejadian itu kepada teman-temannya yang ada di dalam bunker. Mereka semua menjadi sangat panik bagaimana mereka bisa keluar dari tempat itu. Kemudian Samsul ini punya rencana untuk membuat ular mutan besar itu tewas. Sementara itu tiba-tiba alat komunikasi mereka mendapatkan sinyal dan mereka pun segera meminta bantuan kepada tim penyelamat untuk menyusul mereka. Lalu keesokan paginya mereka semua pun langsung mempersiapkan alat-alat untuk menjebak si ular monster itu. Mereka ingin agar ular monster itu tewas dimakan oleh kerang aneh di pinggir pantai. Tetapi saat menunggu ular itu muncul, seorang laki-laki bernama Abang Kribo malah jadi pengkhianat. Ia hendak membunuh si Samsul. Lah, kenapa tuh orang? Ternyata si Abang Kribo ini adalah salah satu ilmuwan yang melaksanakan penelitian untuk menciptakan si ular mutan itu. Dan ia satu-satunya yang selamat pada saat pemusnahan itu. Abang Kribo ini tak mau jika ular mutan itu dibunuh karena darah mutan itu bisa bikin kaya raya. Sementara itu si Abang Pirang mulai melihat kemunculan si ular mutan. Abang Pirang ini pun mulai memancing mutan besar itu agar mengejar dirinya. Lalu digiringlah menuju ke arah pantai. Di jalan malah ketemu sama si Abang Kribo. Gak payah-payah lagi buat ngebunuh. Si Abang Kribo malah dimakan sama si ular mutan ciptaannya sendiri. Sekarang si Samsul kembali berlari dan menggiring si ular itu agar menuju ke pesisir pantai. Ular itu pun masih terus mengikuti si Samsul. Begitu sampai di pinggir pantai, Samsul melemparkan botol yang berisi darah segar yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Begitu sudah sangat dekat dengan tebing pantai, Samsul ini melompat dan si ular pun kebablasan. Samsul berhasil bergelantungan sementara si ular besar terjebak dan diserang monster itu. Samsul yang masih bergelantungan di tebing akhirnya selamat. Karena tubuhnya terluka, ia pun langsung diserang oleh sekelompok kerang monster yang sangat ganas. Ular mutan besar ini sangat kesakitan, tapi ia tak bisa bergerak karena seluruh tubuhnya digigit oleh monster ini. Ular mutan ini terus mengeluarkan auman keras yang bertanda bahwa ia sangat kesakitan. Ini adalah detik-detik si ular mutan monster besar ini sudah mulai sekarat. Ia melengkingkan satu auman terkeras sampai akhirnya kepala mutan itu jatuh dan mutan itu pun tewas.
Sementara itu si Abang Pirang PDKT-an sama cewek yang namanya Sumiati. Selain itu, karena bocil ini nggak punya siapa-siapa lagi, ia pun dirawat sama si Atun. Yang ternyata Atun ini jatuh cinta sama si Samsul. Dan cinta Atun juga tidak bertepuk sebelah tangan, karena ternyata si Samsul juga jatuh cinta sama si Atun. Dan mereka bersama-sama menunggu kedatangan kapal penyelamat. Film pun selesai. 说死一遍我不想，说死看着你的疼。